Warga Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan digegerkan dengan penemuan mayat atau jasad seorang gadis di bawah umur tanpa identitas. Korban ditemukan dengan kondisi terlentang di lahan kosong. Mayat seorang wanita tanpa identitas ditemukan warga di Jalan Hajah Tuti Alawiyah, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban diduga masih di bawah umur, memakai kaos dengan ciri-ciri kulit putih dan rambut hitam. Posisi korban terlentang di lahan kosong belakang gudang jasa pengiriman barang. Warga sekitar sempat mendengar teriakan sebelum ditemukan jasad. Yang dengar sebelah yang tinggi ada orang teriak. Itu nggak tahu kan namanya juga di sananya kayak makhluk. Biasanya kan Iya, karena lahan kosong juga gitu kan. sering ada soalnya. Makanya disangkanya itu dari dibilangin dari sebelah ada itu. Makanya itu langsung menuju ke sini. Langsung dicek, sudah tergeletak. Polisi dan tim Inafis Polres Jakarta Selatan masih melakukan olah TKP serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang suami tega membunuh istrinya dengan 9 senjata tajam di Goa, Sulawesi Selatan. Ironisnya, usai membunuh istrinya di dalam rumah, pelaku ini langsung kabur dan menikam perutnya di kebun kopi hingga tewas. Samsiar, 36 tahun, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya di Kecamatan Bonto, Lempangan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ibu dua anak ini tewas dalam kondisi penuh dengan luka tusuk dan sayatan senjata tajam. Diduga korban tewas usai dianiaya suaminya, Amin Manga, 41 tahun. Ironisnya, usai membunuh istrinya dengan senjata tajam, pelaku kabur ke kebun kopi dan ditemukan kritis dengan luka senjata tajam di perut. Warga yang mengetahui kejadian membawanya ke RSUD Syekh Yusuf, namun nyawanya tak tertolong. Diduga pelaku tega membunuh istrinya lantaran depresi usai pulang bekerja sebagai TKI di Malaysia. Balik ke kampungnya bersama keluarganya, dia melakukan penikaman terhadap istri. Ini istrinya dibunuh di mana? Dibunuh di rumahnya. Di rumahnya ya. Jasad pelaku langsung dibawa ke rumah duka dan rencananya kedua pasutri ini akan dimakamkan secara berdampingan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Tak terima disuruh kerja, seorang anak gelap mata menganiaya ayah kandungnya dengan kayu bakar hingga tewas. Sementara seorang ibu rumah tangga ditemukan tergeletak bersimbah darah di lantai kamar, diduga menjadi korban perampokan. Warga Dusun Doa, Ombolata, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara digegerkan dengan seorang pria yang tewas mengenaskan. Aparat Polres Nias yang menerima laporan menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil olah TKP, polisi meringkus DH, 26 tahun yang tak lain anak kandung korban. Diketahui kasus bermula saat korban menyuruh pelaku sambil memarahinya. Pelaku yang emosi tak terima hingga gelap mata mengambil sebatang kayu bakar dan menyerang kepala korban. Luka parah di kepala membuat korban tewas di lokasi kejadian. Motifnya ini sebenarnya ini karena tersangka ini tidak menerima ketika dimarahi oleh korban karena diminta untuk mengambil karet ya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Dia ngasih tahu siapa yuk. Inilah rekaman video saat warga menemukan seorang wanita 38 tahun, warga Kelurahan Talang Bakung, Kota Jambi. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di sebuah kamar yang diduga menjadi korban perampokan. Warga langsung menghubungi tenaga medis terdekat guna pertolongan pertama lantaran luka serius di tubuhnya. Namun naas, nyawa korban tak tertolong saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Aparat Polresta Jambi dan Polsek Jambi Selatan menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi.
Dari hasil penyelidikan awal, satu unit mobil korban yang sedang terparkir di halaman rumah Raib diduga dibawa oleh pelaku. Barang yang hilang baru mobil. Berarti sekarang masih penyelidikan, Bang? Ya? Masih penyelidikan. Masih. Dugaan sementara apa, Pak? Ya? Dugaan sementara. Ya, nanti kita lihat lagi. Ya? Oh, siap. Guna mengungkap penyebab kematian korban, kasus kini ditangani aparat Polresta Jambi. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra News melaporkan. Pemirsa, satu orang pengunjung kafe tewas dan dua lainnya mengalami luka berat usai terlibat perkelahian sengit dengan kelompok pengunjung lainnya di sebuah kafe di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis dini hari. Diduga perkelahian terjadi karena bersinggungan saat kedua kelompok tersebut tengah dalam kondisi mabuk berat. Perkelahian terjadi di sebuah kafe di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dua kelompok pemuda yang sama-sama mengunjung kafe saling serang dalam kondisi mabuk. Akibat perkelahian itu, satu orang pemuda bernama HT, 22 tahun tewas dengan sejumlah luka tusuk di bagian dada, lengan, dan paha. Sementara dua rekannya, ini CH dan FA, luka parah akibat sabetan senjata tajam. Polisi kemudian menangkap 7 terduga pelaku di kawasan Tambun, Bekasi. 3 diantaranya dibawa ke lokasi kejadian untuk menjalani reka ulang. Dari hasil pemeriksaan terungkap pemicu perkelahian hanya karena senggolan saat menenggak minuman keras di lantai 2. Keributan sempat dilerai petugas keamanan namun berlanjut di luar. Salah satu pelaku yang membawa pisau menikam ketiga korban dengan membabi buta, sementara 2 tersangka lain menyerang korban dengan botol minuman dan tangan kosong. Akibat perbuatannya, ke-7 tersangka dijerat pasal tentang pengeroyokan hingga mengakibatkan nyawa orang melayang dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Perkelahian antar pelajar di Sukabumi, Jawa Barat viral di media sosial. Viral, perkelahian antar pelajar di area perkebunan desa Kademangan, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 4 pelajar yang masih duduk di bangku SMP saling baku hantam dengan pelajar lainnya. Bahkan terdengar narasi provokatif yang dilontarkan perekam video untuk terus berkelahi. Ironisnya, aksi kekerasan tersebut juga disaksikan teman-temannya. Butut kejadian ini, para pelajar dari 3 sekolah diamankan Mapolsek Surade. Meski demikian, kasus tersebut diselesaikan secara musyawarah. Klarifikasi terkait video viral perkelahian anak MTS Cidahu, bahwasanya kasus perkelahian tersebut telah diselesaikan dengan semua pihak yang terlibat maupun dengan orang tua siswa dan disaksikan oleh Kapolsek Surade beserta anggota perwakilan guru dari pihak sekolah yang terlibat. Para pelajar ini dipulangkan setelah membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan kejadian yang sama. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan News melaporkan. Pemirsa, asisten rumah tangga di Depok, Jawa Barat ini tega menganiaya anak majikannya. Aksi pelaku diketahui usai orang tua korban memantau kamera pengawas. Kamera pengawas merekam seorang ART bersama 2 anak majikannya di Depok, Jawa Barat. Balita perempuan menangis dan sempat ditenangkan. Namun pada akhirnya aksi kekerasan terjadi karena pelaku mencubit hidung balita hingga menangis. Sementara bayi laki-laki di dekatnya yang tengah mengacak-acak buku tak luput dari penganiayaan pelaku. Pelaku pun terlihat kesal dan berujung mencubit bayi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diduga kesal hingga melakukan aksi kekerasan. Peristiwa ini terjadi saat majikan pergi ke rumah orang tuanya. Karena alasan kecapean sehingga melakukan penganiayaan terhadap kedua anaknya. Tindak lanjut dari pihak polisi seperti apa? Yang pasti kita memang terima laporan tersebut dan setelah ditanyakan kepada kedua orang tuanya tidak mau untuk melanjutkan ataupun membuat laporan. Saat ini keluarga korban dengan pelaku sudah bersepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan jalur restoratif justice. Namun usai kejadian tersebut, ART itu sudah tidak lagi bekerja di rumah majikannya. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Anyus melaporkan.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, aksi penyelundupan berbagai jenis barang kerap terjadi di Batam. Kali ini seorang pekerja migran diamankan petugas Bea dan Cukai Batam karena tertangkap tangan membawa 2,5 kg emas murni dari Malaysia untuk mengelabui petugas, dan emas senilai 4,5 miliar tersebut ini dimasukkan dalam dompet dan diikatkan di perut. Ini apa nih Pak? Coba diangkat bajunya. Apa ini? Keluarin. Berapa biji ini kok Pak? Emasnya. Seorang pekerja migran asal Jawa Timur tak bisa berkutik saat petugas Bea dan Cukai Batam mengamankannya di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center Batam. Pelaku merupakan penumpang kapal dari Situlang Laut, Malaysia. Pelaku berinisial EA diamankan lantaran petugas mencurigai gerak-geriknya saat melewati X-ray di depan pintu kedatangan pelabuhan. Awalnya petugas mencurigai pelaku membawa narkoba, namun saat dilakukan pemeriksaan di tubuhnya ditemukan 3 bungkus yang diikatkan dengan korset berisi 145 pieces emas dalam bentuk perhiasan kalung, gelang, dan cincin. Total berat mencapai 2,575 gram atau 2,5 kilogram. Total nilai barang yang diamankan sekitar 4, miliar rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 1,7 miliar rupiah. Ya, tahun ini kami sudah yang kedua kali melakukan penindakan perhiasan emas, ya sama tujuannya ke Jawa Timur. Ini diperoleh, EA ini memperoleh barang dari seorang warga negara Indonesia juga ya, yang bekerja di Malaysia, dan upah yang diberikan kepada EA ini nilainya 3 juta rupiah. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan penyidik Bea dan Cukai Batam lantaran melanggar ketentuan pasal 102 huruf E Undang-Undang tentang Kepabeanan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Pemirsa, miris suami momong anak di ruang tamu, istri layani pria hidung belang di kamar. Sementara seorang suami tega membunuh istrinya dengan sebilah senjata tajam. Pasangan suami istri harus berurusan dengan polisi karena terjerat kasus prostitusi. Peristiwa itu terjadi di kediaman mereka di Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Mirisnya, saat istri melayani pria hidung belang, suami menunggu di ruang tamu sambil mengasuh anak mereka yang baru berusia 3 tahun. Setiap kali transaksi, pasangan ini menerima uang Rp200.000 hingga Rp400.000. Aksi ini sudah berjalan selama 3 bulan dan sudah ada 15 pelanggan. Pelanggan setelah disepakati harga, baru kemudian dilakukan transaksi dan hubungan badan dengan istrinya. Berapa sekali kencan dari posisi mereka? Tarifnya sekitar 200 hingga 400.000. Kini pasangan suami istri tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sang istri terancam hukuman 1,5 tahun penjara, sementara suaminya 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana News melaporkan. Pemirsa, evakuasi korban pesantren ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur berlanjut. Tim SAR akhirnya kerahkan alat berat setelah memastikan tidak ada tanda kehidupan di bawah reruntuhan. Ratusan personil TNI Polri evakuasi korban dengan alat berat setelah kesepakatan keluarga korban dengan tim evakuasi. 1 unit alat berat jenis kren dikerahkan di titik lokasi reruntuhan bangunan. Tim evakuasi telah memberikan informasi ke keluarga korban jika tidak ada tanda-tanda kehidupan dari korban yang tertimbun reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini. Sebelumnya keluarga korban sempat protes menuntut proses evakuasi dipercepat dan dilakukan 24 jam. Kita hargai petugas, cara kerja petugas kita hargai. Tapi kalau memang petugas tetap seperti ini, kita harus kompak sebagai keluarga korban, harus kompak kita. Hingga Kamis malam total 108 orang telah dievakuasi tim SAR, terdiri dari 103 selamat dan 5 meninggal dunia. Namun berdasarkan data absensi pondok pesantren dan laporan keluarga masih ada 59 orang diduga terjebak di bawah reruntuhan.
Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra Anyus melaporkan. Pemirsa, lagi puluhan siswa keracunan menu MBG kali ini di Banjar, Jawa Barat. Sementara itu Pemkab Agam tetapkan status kejadian luar biasa keracunan MBG. Delapan siswa diduga mengalami keracunan usai menyantap menu yang dibagikan program MBG. Proses evakuasi berlangsung dramatis di bawah guyuran hujan. Tenaga medis yang datang menggunakan 20 ambulans dibantu oleh para guru dan staf sekolah kewalahan menghadapi banyaknya siswa yang kondisinya terus memburuk. Situasi semakin tidak terkendali ketika jumlah siswa yang mengeluh sakit terus bertambah, memicu kepanikan di antara para guru dan siswa. Para siswa dilarikan ke 3 rumah sakit di Kota Banjar, yaitu RSUD Banjar, Rumah Sakit PMC, dan Rumah Sakit Mitra Idaman. Sementara itu, korban dugaan keracunan MBG di Kabupaten Agam, Sumatera Barat bertambah menjadi 110 orang. Pemerintah daerah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB dan menanggung seluruh biaya pengobatan korban. Diketahui ini merupakan kasus keracunan pertama program makan bergizi gratis di Sumatera Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca maraknya kasus keracunan massal di Indonesia akibat makan gizi gratis, Badan Gizi Nasional menerapkan aturan ketat bagi belasan ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Saat ini ada 10.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di Indonesia dan dalam pengawasan ketat. Badan Gizi Nasional juga melakukan pelatihan kepada ratusan SPPG agar menerapkan kehigienisan serta pengelolaan makanan. Selain itu, Badan Gizi Nasional juga sudah menggunakan 50 triliun rupiah untuk Jawa Barat pada tahun 2026 guna program makanan bergizi gratis. Jawa Barat sendiri menjadi provinsi paling besar menerima anggaran MBG dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Oke, soal keracunan kami tetap siagakan. Tim kami ada tim investigasi untuk keracunan. MBG dari Badan Gizi Nasional juga sudah melakukan upaya-upaya investigasi dan tentu itu tetap jalan. Sementara itu, usai adanya arahan dari pemerintah pusat untuk melakukan pembenahan di sistem pencucian alat makan bagi program makan bergizi gratis, salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Pangkal Pinang memakai mesin pengering omprengan bersuhu panas. Cara ini dilakukan agar saat digunakan omprengan MBG benar-benar bebas bakteri dan siap digunakan sebagai wadah MBG untuk mencegah keracunan makanan. Dapur SPPG juga menerapkan sistem masak 2 sesi untuk para siswa pada pukul 8 untuk porsi kecil dan 10 pagi untuk porsi besar. Sebelum diolah bahan makanan yang sudah diuji sampelnya agar bahan yang digunakan tetap aman dan berkualitas. Kalau nyuci aja, pasti masih ada sisa bakteri atau kuman-kuman yang tersisa, dan kalau tidak masuk mesin pengering, itu kuman bakteri dia akan berkembang. Tapi kalau sudah masuk mesin pengering, insya Allah dia bakteri kecil apapun akan mati. Dengan ketersediaan makan bergizi dan juga higienis, tentunya mencegah adanya kembali keracunan dan terutama akan memberikan manfaat untuk pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat dan Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah mengakui ada kekurangan dan banyak tantangan di lapangan dalam program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pemerintah memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium akibat adanya sejumlah kasus keracunan MBG. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengaku ada kekurangan dan sejumlah tantangan dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pihaknya mengaku telah bergerak cepat melakukan perbaikan agar manfaat dari program MBG tetap sampai ke masyarakat. Tentu saudara-saudara, karena ini program yang Bapak Presiden selalu programnya itu mendasar, besar, dan tentu memberikan dampak yang luas, juga tantangannya tidak ringan, ya, karena besar. Selalu ruang lingkupnya pikiran-pikiran Bapak Presiden itu besar. Apakah pangan, apakah koperasi, ya.
itu besar. Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi saudara-saudara, komitmen pemerintah jelas, respon cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya menghentikan sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur MBG yang bermasalah. Pihaknya juga memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium. Yang terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu saya tetap melaksanakan kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain. Sebelumnya sejumlah kasus keracunan program makan bergizi gratis kembali terjadi di sejumlah daerah. Para kepala daerah pun menetapkan status KLB atau kejadian luar biasa dan menghentikan penyaluran MBG di sejumlah wilayah. Dari Jakarta, Ismalia, Iriansyah Wahyudi, Adi Supriyatna, A-News melaporkan. Pemirsa, gladi bersih HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta disaksikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Hari ini merupakan latihan terakhir jelang acara puncak yang dihelat Minggu 5 Oktober nanti. Ribuan personil TNI dari 3 matra yaitu Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut mengikuti gladi bersih di kawasan Monas sejak Jumat pagi. Selain defile pasukan, pada hari Minggu nanti TNI juga akan memamerkan dalam parade 1047 alutsista seperti kendaraan taktis, artileri, helikopter hingga pesawat tempur. Pada tahun ini TNI mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Tiga mesin traktor milik petani di Pangandaran, Jawa Barat hilang dibawa pencuri dalam satu malam. Para petani ini resah dan khawatir karena warga sedang memasuki musim tanam. Pencurian traktor terjadi saat mesin ditinggalkan pemiliknya di area sawah di Pandeharang, Pangandaran. Dalam satu malam, 3 mesin traktor di lokasi berbeda hilang secara bersamaan. Para petani yang kehilangan langsung melaporkan ke Polsek untuk ditindaklanjuti. Pencurian traktor bukanlah kasus baru dan sudah pernah terjadi sebelumnya. Masyarakat cemas dengan maraknya aksi pencurian di wilayah ini. Iya, 3. Yang di sini mah 2. Ini kan kondisinya di si traktor itu di sawah ya Pak? Di sawah. Nggak dibawa ke rumah Pak traktornya? Nggak diambil ke rumah. Jadi tiap hari diambil ke rumahnya. Repot gitu. Polisi pun telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan dan pengumpulan barang bukti. Polisi berupaya mengungkap pelaku yang diduga aksi secara terorganisir. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Residivis jambret spesialis kalung emas di Probolinggo, Jawa Timur babak belur dianiaya warga. Pelaku sempat diamankan di balai desa sebelum dievakuasi polisi. Balai Desa Tegalrejo, Kecamatan Ringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, heboh. Seorang pelaku jambret dianiaya warga, bahkan sepeda motornya juga dirusak. Meski sudah tak berdaya, sejumlah warga terus melayangkan pukulan ke arah pelaku. Warga geram mengetahui pelaku sudah 3 kali beraksi menyasar emak-emak yang mengenakan perhiasan kalung emas. Melaksanakan aksinya beberapa kali, jadi berdasarkan dari penyelidikan, dari pendalaman, ternyata pelaku melakukan juga di wilayah Dringu sebanyak kurang lebih 3 TKP di hari sebelumnya. Hingga saat ini polisi masih memeriksa pelaku yang ternyata residivis kasus yang sama. Kuat dugaan, ia tidak beraksi sendirian dan masih banyak lokasi kejadian yang belum dilaporkan.
Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, satu unit minibus terbakar di depan Rumah Sakit Kencana, Kota Serang, Banten. Diduga kebakaran dipicu korsleting pada aki mobil. Api berkobar menghanguskan sebuah minibus hingga menarik perhatian pengguna jalan di Serang, Banten. Warga sekitar langsung berupaya memadamkan api sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Kebakaran ini terjadi diduga akibat korsleting listrik di bagian aki mobil. Beruntung pengemudinya bisa menyelamatkan diri setelah melihat asap tebal mengepul dari kap mobil. Usai mobil damkar tiba di lokasi, api padam 15 menit kemudian. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun badan minibus rusak parah dilalap api. Dari Serang, Banten, Mahesa Ampriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, bus Damri yang membawa belasan penumpang bandara hangus terbakar di ruas tol Jor, kilometer 46200, Kota Bekasi, Jawa Barat. Api muncul dari bagian bawah bis diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin. Bis Damri hangus terbakar di ruas tol Jor, kilometer 46200, Jati Asih, Kota Bekasi. Kobaran api disertai asap pekat hitam menghanguskan bis Damri dari arah Bandara Soekarno-Hatta menuju Purwakarta. 15 penumpang yang berada di dalam bus Damri selamat dievakuasi kendaraan lain. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi berjibaku memadamkan api yang membakar keseluruhan bis. Jalur menuju ruas tol MBZ sempat ditutup sementara. Bus melihat adanya instrumen menandakan bahwasannya ada kerusakan bagian mesin dan kemudian ada percikan api dan akhirnya membakar seluruh badan bis. Untuk Emergency Cikampek beserta stakeholder, beserta damkar dan jasa marga dibantu rekan-rekan yang lain seluruhnya bahu-membahu saat ini sedang memadamkan api. Kalau untuk juga sementara tadi dari kerja langsung itu kelistrikan di bagian bawah. Petugas Disdamkar Mart Kota Bekasi berhasil memadamkan api dalam waktu 30 menit. Dugaan sementara kebakaran bis akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Tidak ada korban dalam kebakaran tersebut. Di Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayah melaporkan. Sementara itu hal serupa juga terjadi ini diduga akibat korsleting listrik pada mesin minibus antik yang mengangkut pasangan pengantin ludes terbakar di Jalan Geraha Raya, Tangerang Selatan, Banten. Video amatir kobaran api melalap satu unit minibus antik di Jalan Geraha Raya, Tangerang Selatan, Banten. Minibus yang mengangkut mempelai pengantin dari arah Serpong Utara menuju gereja di kawasan Geraha Raya ini tiba-tiba mengeluarkan asap pada bagian mesin hingga akhirnya meludeskan seluruh bagian minibus. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kedua mempelai sempat panik agar terhindar dari kobaran api. Seno, pengemudi minibus, tak menyangka minibus antik yang dikendarainya mengalami insiden naas. Mau ke gereja ada nganterin calon pengantin wedding lah pokoknya. Atau tiba-tiba percikan api, tiba-tiba keluar asap. Api dapat dipadamkan 1 jam setelah 4 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Arus lalu lintas dari arah Serpong Utara menuju Geraha Raya yang sempat tersendat kini kembali normal. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Pesawat tempur andalan TNI AU telah disiapkan untuk demo udara spektakuler pada HUT ke-80 TNI Minggu esok. Demo udara ini turut melibatkan unsur dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan Basarnas. Sebagai bagian dari demo udara di hari ulang tahun ke-80 TNI, prajurit dan sejumlah pesawat tempur TNI Angkatan Udara terus berlatih menampilkan manuver terbaik.
Selain itu, beberapa pangkalan udara ditetapkan sebagai pangkalan aju bagi pesawat yang akan tampil dalam demo udara HUT ke-80 TNI. Lanut Halim Perdana Kusuma dipersiapkan sebagai pangkalan aju pesawat tempur dan pesawat latih. Lanut Hussein Sastra Negara Bandung untuk pesawat angkut. Sedangkan Lanut Atang Senjaya Bogor dan Pondok Cabe menjadi pangkalan aju helikopter. Dalam aksi demo udara, TNI Angkatan Udara akan menampilkan berbagai jenis pesawatnya. Mulai dari pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter, dan tentunya penampilan dari Jupiter Aerobatic Team. Juga ditampilkan formasi pesawat tempur F-16 dari gabungan 3 skadron, yaitu Skadron 3, Skadron 14, dan Skadron 16. Salah satunya saya sebutkan dari pertama itu adalah Naga Flight, nanti akan melaksanakan high G maneuver di atas Monas. Itu adalah gabungan dari Skadron Udara 3 dan 16. Kemudian ada Combat Flight dari Skadron Udara 16, dia akan melaksanakan dogfight. Kemudian nanti yang diakhiri ditutupi oleh Falcon Flight, itu gabungan dari 3 skadron, Skadron Udara 3, 14 dan 16, melaksanakan formasi 9 pesawat. Rangkaian demo udara akan menampilkan beragam manuver atraktif. Presiden Prabowo Subianto rencananya akan menjadi inspektur upacara pada 5 Oktober nanti. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, demi mendorong kemajuan produk dan teknologi industri makanan minuman, kemasan, dan percetakan, Krista Exhibition akan menggelar 4 pameran internasional di akhir 2025. Pameran dipamerkan akan mencapai nilai transaksi hingga 6 triliun rupiah. Ini sekaligus menjadi akselerator penting bagi kolaborasi serta investasi lintas industri. Didorong stimulus pemerintah, program hilirisasi serta peningkatan investasi menjadi faktor pendorong utama bagi pertumbuhan sektor makanan dan minuman. Melihat tren tersebut, Krista Exhibition menggelar 4 pameran besar berskala internasional terbesar di Indonesia yang saling terintegrasi, yakni Allprint Indonesia 2025, Pro Eiffel Indonesia 2025, Allpack Indonesia 2025, dan sebagai penutup Sail in the Food sebagai puncak penyelenggaraan dengan menghadirkan beragam inovasi dan peluang bisnis dari seluruh dunia. Ada 4 acara besar di bulan Oktober sampai November 2025 di Kota Jakarta. Dan kali ini kami memperkirakan akan mengenerate transaksi kurang lebih hampir 5-6 triliun rupiah selama pameran berlangsung. Kehadiran Krista Exhibition turut berkomitmen menghadirkan platform agar Indonesia semakin kuat bersaing di panggung global. Di Jakarta, Rizky Iqbal, Aris Setiawan melaporkan. Pemirsa, masa yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia ini berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap tentara Israel yang mencegah armada global Sumut Flotilla yang berusaha menembus blokade Gaza. Yang sudah siap untuk naik di atas kapal global Sumut Flotilla. Masa membawa 1 mobil komando menyampaikan aspirasi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan. Unjuk rasa juga membawa sejumlah atribut seperti bendera Palestina dan poster berisi pesan protes. Selain itu, massa juga memprotes penahanan 450 aktivis global Sumut Flotilla oleh Israel. Bapak, Ibu, Kakak sekalian bisa maju mengisi depan mobil komando. Para aktivis global Sumut Flotilla yang menaiki kapal Observer tiba di pelabuhan Larnaca, Siprus. Kapal ini juga berisi 21 relawan termasuk delegasi Indonesia berhasil mengamankan diri dari kepungan Israel di perairan internasional. Kapal yang ditumpangi delegasi Indonesia Muhammad Hussein tiba di pelabuhan Larnaca, Siprus Kamis malam waktu setempat. Sebelumnya kapal Observer bernama Summertime Jong yang berisi 21 relawan global tersebut menghindari kepungan Israel di perairan internasional di dekat perairan Gaza. Sejumlah aktivis yang menaiki kapal tersebut kini sudah mulai berpencar usai tiba di Siprus sebab mereka memiliki paspor yang bisa masuk ke Siprus tanpa visa. Sementara itu, delegasi Indonesia Muhammad Hussein menjadi salah satu penumpang yang tetap bertahan di sekitar pelabuhan karena tidak memiliki visa. Ia pun masih menunggu pemerintah Indonesia dalam mengurus kepulangannya ke tanah air. Seperti saya, salah satu
penumpang yang harus stay malam hari ini di kapal sampai pengurusan selesai yang dilakukan oleh embassy dari Roma yang sudah datang ke Siprus untuk mengurus masalah kepulangan saya ke Indonesia. Maka dari itu kita pantau terus, kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Mungkin pelayaran hari ini selesai sampai sini, namun perjuangan kita akan terus berlangsung sampai Palestina merdeka. Sebelumnya 22 kapal yang tergabung dalam misi kemanusiaan menembus blokade Israel atas Gaza, Global Support Flotilla dicegat oleh pasukan pertahanan Israel di perairan internasional dekat perairan Gaza. Ratusan aktivis pun kini masih ditahan oleh tentara Israel. Pemirsa, PP Popsi mendatangkan juara dunia biliar tahun 2022 asal Amerika Serikat yakni Shane Van Boeing. Ini kedatangan sang juara dunia ini akan meramaikan turnamen eksibisi Pool Master yang digelar di Jakarta, Malang, dan Bali. Juara dunia biliar tahun 2022 asal Amerika Serikat Shane Van Boeing akan unjuk gigi dalam turnamen Pool Master yang digelar di Jakarta, Malang, dan Bali. Dalam turnamen persahabatan tersebut, pebiliar berjuluk Kapten Amerika ini akan menunjukkan kemampuannya dan bertanding dengan sejumlah atlet muda dan masyarakat pecinta olahraga biliar. Basically, I'm just going to show them what I like to do on the table, and with all the young pool players, they can learn from it, they can get better, and they can practice and try to work hard to get better. Kehadiran Shane Van Boeing di tanah air merupakan bentuk dukungan dan inisiasi dari PB Popsi bersama iNews Media Group. Nah, ini kan Shane Van Boeing kan adalah pemain senior yang sampai sekarang masih salah satu paling bagus di dunia. Jadi kita berharapnya sih bahwa kedepannya ini bakal bisa motivasi atlet-atlet maupun anak muda atau yang udah berumur untuk bisa berkompetisi di kelas dunia. Jadi kali ini kita menamakan eventnya adalah Pool Master dengan bintang tamunya adalah Shane Van Boeing atau SPB. Dia adalah juara dunia tahun 2022 dan juga juara US Open tahun 2020. Pokoknya dia 5 kali juara US Open. Kedatangan juara dunia biliar diharapkan dapat meningkatkan popularitas dan pengembangan olahraga biliar di Indonesia. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dimas Winardi, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas Ayus pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Anita Dewi undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.